Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan panjang umur. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Rizal Pahlevi LC MSI dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Saya Muhammad Gilang Permana, Prodi Perbankan Syariah, Universitas 45 Bekasi, akan mempresentasikan atau melakukan ulangan tengah semester bahasa Arab. Soal yang pertama, jelaskan isim dan macam-macamnya, fiil dan macam-macamnya, huruf dan macam-macamnya. Sertakan keseluruhan dengan contohnya. Baik. Pertama, isim. Isim secara bahasa atau memiliki arti nama atau dinamakan. Isim juga mempunyai tanda-tanda. Yang pertama ialah dilekati oleh alif lam atau didahului oleh alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh alif lam merupakan isim. Contohnya Al-Qur'anu atau Al-Kitabu. Ciri yang kedua yakni bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin di akhir kata, baik dhammah tain, fathah tain maupun kasrah tain, sudah pasti isim. Contohnya qalamun, babun. Baik, ciri yang ketiga ialah bertemu dengan huruf jar. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut pasti isim. Contohnya sirtu minal masjidi ilal baiti, yang artinya saya telah berjalan dari masjid ke rumah. Pembagian isim atau macam-macam isim. Yang pertama, isim berdasarkan jumlahnya. Isim berdasarkan jumlah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim mustasna, dan yang ketiga isim jamak. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad itu adalah kata tunggal atau kata sendiri atau satu. Contohnya muslimatun atau muslimat atau muslimun, yang artinya seorang muslim dan seorang muslim perempuan atau muslimah. Yang kedua isim mustasna. Mustasna itu isim yang kata ganda, biasanya ditambahkan huruf alif dan nun atau ya dan nun untuk merubah isim mufrad ke isim mustasna. Contoh qalimaini atau qalimani. Yang ketiga isim jamak. Isim jamak adalah kata yang melebihi dari 3 atau hanya 3. Isim jamak tersendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, yang ketiga jamak taksir. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu ialah bentuk jamak bagi isim-isim mudzakkar. Biasanya ditambahkan huruf ya dan nun atau waw dan nun untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak mudzakkar salim. Contoh muslimuna atau muslimina. Yang kedua ialah isim jamak muannas salim. Bentuk jamak bagi isim-isim yang muannas biasanya ditambahkan huruf ta untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak muannas salim. Contohnya muslimatun, orang-orang muslimah. Yang ketiga jamak taksir. Isim jamak taksir ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Contoh rojulun atau rojal. Isim berdasarkan jenis, ada 2 bagian. Yang pertama isim mudzakkar, yang kedua isim muannas. Isim mudzakkar adalah
semua nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung tak marbutoh. Contohnya Muhammadun, Ahmadun. Contoh nama bendanya kitabun atau qalamun. Benda yang tidak mengandung ta marbutoh. Yang kedua, isim muannas. Isim muannas itu ialah semua nama wanita dan isim-isim yang mengandung ta marbutoh. Jadi kebalikan. Contoh isim muannas yang pertama ialah Fatimatun, atau nama bendanya madrasatun atau wahatun. Yang ketiga, isim ditinjau dari keumuman dan khususannya. Ada dua bagian. Yang pertama isim ma'rifah dan yang kedua isim nakirah. Isim ma'rifah itu ialah isim yang objeknya pembicaraannya telah ditentukan atau khusus, tidak umum. Contohnya hadza kitabun Zaidun, hadza kitabu Zaidun. Ini buku Zaid. Sedangkan isim nakirah, isim yang objeknya pembicaraan tidak ditentukan. Contohnya hadza kitabun, ini kitab. Jadi masih umum. Yang keempat, isim diterima dari berterketanwinan tanwin. Lanjut yang keempat, isim diterima dari tanwin. Isim diterima dari tanwin terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama isim munsharif, yang kedua isim ghair munsharif. Kalau isim munsharif itu adalah isim yang bisa berketerimaan tanwin. Contohnya babun atau ahlun atau ummun. Kalau isim ghair munsharif adalah isim yang tidak boleh berketanwinan, tidak berdiri sendiri apalagi ketika kemasukan alif dan lam atau idhofah. Contohnya kitabuz Zaidun. Lanjut yang kelima, isim ditinjau dari perubahan akhir kata atau mu'rab dan mabni. Mu'rab adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir katanya, sering perbedaan kedudukan katanya. Yang kedua mabni. Mabni adalah lawan dari mu'rab. Ini adalah kelompok kata yang tidak akan bisa berubah selamanya. Artinya bentuknya akan selalu seperti itu. Contoh kata yang masuk kelompok kata ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Misal kata hadhihi, bentuknya akan seperti ini selamanya, apapun kedudukannya, tidak mungkin berubah menjadi. Kemudian saya akan membahas tentang fi'il. Fi'il menurut ilmu nahwu ialah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qaturinat bi zamanin. Yang artinya kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan berhubungan dengan waktu. Atau dengan kata lain, fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, seperti lampau, sekarang, dan akan terjadi. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia. Contoh, uf'ul, bekerjalah. Yaf'alu, sedang atau akan bekerja. Atau fa'alun, telah bekerja. Fa'ala. Pembagian fi'il ada beberapa macam. Yang pertama, fi'il berdasarkan waktu terjadinya. Ada 3 bagian. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Yang pertama fi'il madhi atau lampau. Secara terpisah, fi'il berarti kata kerja, sedangkan madhi berarti yang telah lampau atau terlewat. Jadi fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau atau sudah terjadi. Contoh kalimat fi'il madhi: dakhalta masjid, saya telah memasuki masjid. Yang kedua fi'il mudhari, sekarang atau sedang dikerjakan. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang berkaitan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang.
Contoh fi'il mudhari yang pertama yaktubu, dia akan menulis, atau yaftahu, dia akan membuka. Lanjut yang ketiga ialah fi'il amr. Fi'il amr atau kata perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakallim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab atau lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Contoh fi'il amr, uktub, bacalah, atau iftah. Selanjutnya macam-macam fi'il yang kedua ialah fi'il berdasarkan objeknya. Fi'il berdasarkan objeknya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama fi'il lazim, yang kedua fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu ialah suatu jenis fi'il yang tidak memerlukan sebuah objek atau kata kerja, sehingga makna atau tujuan dari suatu kalimat yang terdapat fi'il sudah diketahui atau sudah jelas. Contohnya, qoma zaidun, Zaid telah berdiri. Kemudian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ialah suatu jenis fi'il yang memerlukan sebuah objek. Dengan kata lain, fi'il muta'addi merupakan lawan dari fi'il lazim. Contoh fi'il muta'addi, fahima Zaidun darsa, Zaid memahami pelajaran. Kemudian pembagian fi'il yang ketiga, fi'il berdasarkan subjeknya. Fi'il berdasarkan subjeknya ada dua bagian. Yang pertama fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il ma'lum itu ialah fi'il maklum atau kata kerja aktif. Kalau fi'il majhul, kata kerja pasif. Lanjut macam-macam fi'il. Kemudian yang keempat, fi'il berdasarkan bangunan atau bina huruf akhirnya. Yang pertama ada fi'il sahih, yang kedua ada fi'il mu'tal. Fi'il sahih itu fi'il yang huruf penyusunannya tidak mengandung huruf ilat. Huruf ilat itu apa aja? Yang pertama alif, wawu, dan ya. Contoh, kataba, telah menulis. Sedangkan fi'il mu'tal, fi'il yang huruf penyusunannya mengandung salah satu atau lebih huruf ilat, atau mengandung huruf alif, wawu, dan ya. Contohnya, soma, telah berpuasa, mengandung huruf ilat berupa alif. Selanjutnya pembagian fi'il yang kelima, pembagian fi'il berdasarkan penyusunannya. Yang pertama ada fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad itu adalah kata kerja yang semula hurufnya huruf asli sebelum mendapatkan tambahan huruf. Contohnya, hasuna, fariha, dan kataba. Yang kedua ada fi'il mazid. Fi'il mazid itu fi'il yang pada huruf aslinya ditambah 1, 2, atau 3 huruf. Kemudian lanjut ciri-ciri fi'il. Yang pertama, didahului oleh huruf qad. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Yang ciri yang kedua, didahului oleh huruf sin. Contohnya, sata'lamu. Yang ketiga, didahului oleh huruf saufa. Contohnya, saufa yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Yang keempat, ciri yang keempat, diakhiri oleh huruf ta'nis. Contoh, zahabat Fatimatun ilal madrasah. Artinya, Fatimah sudah pergi ke sekolah. Ya, lanjut saya juga akan membahas tentang huruf. Huruf dalam ilmu nahwu mempunyai arti sendiri, yaitu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairi. Artinya, huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Dari pengertian itu sudah sangat jelas bahwa huruf dalam ilmu nahwu yaitu kata yang tidak dapat diketahui artinya jika tidak disandangkan dengan kata lainnya. Macam-macam huruf. Yang pertama ada huruf mabni, yaitu huruf-huruf yang merangkai sebuah kata, atau huruf-huruf seperti ini juga biasa disebut dengan huruf hijaiyah atau huruf ejaan. Huruf-huruf seperti ini tidak termasuk kategori kata,
sehingga tidak termasuk dalam kategori pembagian kata dalam bahasa Arab. Yang kedua, huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu huruf yang mengandung makna, dan hal itu bisa diketahui apabila huruf itu digunakan bersamaan dengan isim dan fi'il seperti huruf jar, istishaf, atof, dan lain-lain. Jenis huruf ini yang menjadi salah satu kategori kata dalam pembagian dalam bahasa Arab. Soal yang kedua, jelaskan alamatul i'rab bagi rofa, nasab, khofad, dan jazm beserta bagian-bagiannya dan contoh-contohnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang i'rab, bab i'rab. I'rab itu ialah al-i'rabu huwa tughayyiru aw khilal kalimi li ikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yang artinya i'rab adalah perubahan cara baca di akhir katanya karena perbedaan amil yang memasukinya, baik cara lafaz atau nampak jelas perubahannya dengan adanya harokat doma, fathah, kasroh, atau sukun, atau dengan dikira-kira. Nah, i'rab terbagi menjadi 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama, rofa yang ditandai dengan domah. Yang kedua, nasab yang ditandai dengan fathah. Yang ketiga, jar yang ditandai dengan kasrah, dan yang keempat, jazm yang ditandai dengan sukun. Yang pertama, adapun bagi i'rab rofa mempunyai 4 alamat atau 4 tempat, yakni pada harokat doma, huruf wawu, huruf alif, dan huruf nun. Yang pertama, adapun harokat domah menjadi alamat bagi i'rab rofa berada pada 4 tempat. Yang pertama, pada isim mufrad atau makna tunggal, contohnya kitabun atau qama zaidun. Yang kedua, pada jamak taksir, contohnya kutubun. Yang ketiga, pada jamak muannats salim, contohnya ja'atu muslimatun. Yang keempat, fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak berhubungan dengan apapun, contohnya yaktubu atau menulis. Adapun wawu menjadi alamat i'rab bagi rofa pada 2 tempat. Yang pertama, pada jamak mudzakkar salim, contohnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang beriman adalah saudara. Yang kedua, isim-isim 5 atau asmaul khamsah. Contohnya, contoh abuka, ya Mahmud, da'aka abuka. Yang kedua ialah i'rab nasab. I'rab nasab mempunyai 5 alamat, yakni pada fathah, alif, kasrah, ya, dan khadfun nun. Adapun tanda fathah maka jadi tanda nasab pada 4 tempat. Pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada fi'il mudhari ketika sebelumnya terdapat amil yang menasabkan dan tidak terhubung dengan apapun. Tanda nasab yang kedua ialah alif. Alif hanya terdapat pada asmaul khamsah saja. Kemudian tanda nasab selanjutnya adalah kasroh. Kasroh tanda ini hanya terdapat pada jamak muannats salim. Huruf ya, lanjut. Huruf ya terdapat 2 tempat, yakni pada isim tasniyah dan yang kedua pada jamak mudzakkar salim. Kemudian yang terakhir adalah hadfun nun atau dihilangkannya huruf nun. Ini tempat terjadinya hanya pada af'alul khamsah. Lanjut, pembagian tanda-tanda i'rab jar dan tempat-tempatnya. Yang pertama ada kasroh. Adapun tanda kasroh maka yang terjadi tanda bagi jar ada 4 tempat, ada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak muannats salim.
Yang pertama pada isim mufrad. Contohnya idhab ilal madrasah. Saya sedang pergi ke sekolah. Jamak taksir contohnya al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang ketiga jamak muannas salim. Contohnya thalabul ilmi fardhatun ala muslimin. Cari ilmu wajib bagi orang-orang Islam perempuan. Lanjut huruf ya. Adapun tanda huruf ya bagi i'rab jar terdapat pada 3 tempat. Yang pertama pada asmaul khamsah. Tempat pertama ya terdapat pada i'rab jar atau asmaul khamsah. Yang kedua isim tasniyah. Contohnya tadru ilal muslimin. 2 orang Islam telah datang. Yang ketiga pada jamak mudzakkar salim. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang ketiga ialah fathah. Tanda i'rab jar yang terakhir yaitu fathah. Harap diperhatikan dengan seksama bahwa fathah ini menjadi tanda i'rab jar ketika ia berada pada isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif pada dasarnya adalah isim yang tidak menerima tanwin dan ketika dijer harus dibaca dengan fathah. Contoh nazurtu ilal Ahmad. Saya melihat Ahmad. Selanjutnya i'rab jazm. Tanda i'rab yang terakhir adalah i'rab jazm. Adapun tanda-tanda dari i'rab jazm itu ada 2. Yang pertama pada harokat sukun, yang kedua pada hazfu atau membuang. Yang pertama pada harokat sukun. Sukun menjadi alamat bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari yang pada bagian akhirnya tidak berhuruf ilat, itu alif, waw dan ya, seperti lam yaf'al, lam yaf'ul. Kalau hadfu membuang itu menjadi tanda bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir atau kata yang akhirnya bertemu dengan huruf ilat, dan pada fi'il yang dirofakkannya dengan nun atau kata ganti pronomina adalah kata yang menggantikan orang atau benda untuk membuat penyampaian kalimat lebih efektif atau lebih jelas lagi. Jenis-jenis domir yang pertama ada domir munfasil, ada muttasil, ada domir mustatir. Yang pertama ialah domir munfasil. Munfasil artinya terpisah. Maka domir munfasil adalah domir yang mandiri atau terpisah. Ia berdiri sebagai satu kata atau tunggal. Contohnya anta muallim. Kamu adalah seorang guru atau muallim. Yang kedua, domir mustatil. Domir mustatil adalah domir yang cukup praktis karena merupakan satu huruf yang melekat pada suatu kata. Biasanya domir muttasil dipakai untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu objek. Contohnya nasoro, mereka 2 orang laki-laki menolong. Yang ketiga, domir mustatir. Domir ini yang paling menarik karena ia tersembunyi sesuai namanya. Domir mustatir biasanya dibentuk dengan mengubah bentuk fiil. Domir dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama mutakallim, yang kedua mukhatab, dan yang ketiga ghaib. Yang pertama mutakallim atau penceramah orang ke satu atau orang ke satu. Yang pertama ada mufrad atau tunggal, ada anak guna mudzakkar maupun muannas. Mustasna atau jamak, ada nahnu guna mudzakkar maupun muannas. Mukhatab atau orang yang diajak bicara atau orang yang kedua, terdiri dari mufrad anta guna mudzakkar dan anti guna muannas. Mustasna ada antuma guna mudzakkar maupun muannas. Kalau jamak antum guna mudzakkar dan antunna guna muannas. Yang ketiga ghaib.
Goib tidak berada di lokasi atau orang yang ketiga, terdiri dari mufrad huwa guna muzakkar, hiya untuk muannas, dan mustasna huma untuk muzakkar maupun muannas. Yang terakhir jamak hum guna muzakkar dan hunna guna muannas. Cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati bagi yang mendengar. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.